Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua dengan berbagai macam nikmat yang banyak sekali. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa bermuajahah, bisa bertemu kembali dalam kajian ilmu insyaallah. Insyaallah semoga mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan Allah. Salawat serta salam Allah selalu kita aturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi. Semoga kita semua termasuk menjadi golongan umatnya yang diakui dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sebelumnya beliau mohon izin karena tidak bisa hadir pada kesempatan ta'lim kali ini. Beliau sedang ada tugas, sedang ada kegiatan di luar kota, kegiatan sekolah, kurang lebih 3-4 hari ke depan. Terima kasih. Dan kesempatan kali ini saya bisa bertemu kembali dengan jamaah semuanya, dengan bapak-bapak semuanya, wabil khusus. Beberapa bulan yang lalu kita sudah melewati bulan Syawal. Pribadi saya selama berinteraksi, selama ta'lim bersama, ketemu dengan bapak-bapak semuanya, banyak salah. Saya mengakui itu, banyak salah, banyak hilaf. Mungkin ada tingkah laku saya di dalam mengisi kajian ini ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena ridho dan ikhlasnya di antara kita itu sangat penting. Biar saling sama-sama bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang kita miliki masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selaku umat manusia merupakan ciptaan, merupakan makhluknya, salah satu dari sekian banyak makhluk yang ada di alam semesta, bahkan alam semesta. Manusia mempunyai keunikan-keunikan yang itu beda dengan ciptaan lainnya. Satu sisi kita menjadi makhluk yang paling sempurna, seperti itu ya. Dalam surat apa? Fi ahsani taqwim. Kita itu diciptakan dalam kondisi ahsan taqwim, sebaik-baiknya penciptaan. Tetapi produknya, produk perkembangannya ketika diciptakan awal
kita dilahirkan di muka bumi ini, fitrah yang suci, akhirnya terbentuk oleh lingkungan, oleh di mana kita berkembang saat itu, atau bagaimana kedua orang tua kita mendidik anak-anak bagaimana. Sumarodan asfala safilin, hingga akhirnya walaupun di sana dijanjikan jannah atau surganya Allah, tetapi dalam satu sisi yang lain asfala safilin dikembalikan atau ditempatkan di tempat yang paling rendah neraka jahanam ini. Naudzubillah. Karena hal-hal yang seperti itu bagi kita ya, wajib kita imani, wajib kita yakini. Karena ya, mau nggak mau, karena kedepannya akan seperti itu. Walaupun kita sama-sama belum merasakan. Maka ikhtiar yang sering saya sampaikan di dalam beberapa kali pertemuan, ikhtiar itu bagi kita ya kita belajar, kita ngaji, kita tahu ternyata tugasnya kita itu adalah ibadah. Tugasnya kita adalah ibadah. Ibadah mahdoh salah satunya adalah sholat. Segala sesuatu kita di dunia ini kilawala kalau tidak dilandasi dengan sholat maka akan sia-sia. Dari terkenal Ustaz Latif dalam berbagai kajiannya menyampaikan dalam talk show-nya di TV ketika ditanya oleh siapa itu? Yang seniman budayawan Suji Wotijo. Seperti itu. Karena apa? Pandangannya adalah ketika semua orang itu berlaku baik maka dapat ganjaran dan pahala sesuai dengan apa yang dia buat. Tapi tidak dijawab dengan pintar, dengan cerdas. Semua amal perbuatan itu baik, benar menurut agama masing-masing kan gitu ya. Islam meyakini itu benar, yang lain juga sama seperti itu. Tapi ada kuncinya, kata beliau di dalam taksau itu. Apa kuncinya? Sholat. Kuncinya sholat. Ini amalmu selama di dunia. Alhamdulillah. Sebesar apa? Misalkan ada 2.000 rupiah misalkan amalnya. Ini amal, silakan ambil. Mana kuncinya? Bagi kita yang meyakini itu dengan sholat, maka kita bisa mengambil, bisa menerima amal tersebut dengan apa? Ibadah yang kita lakukan berupa sholat. Baik sholat secara ada yang ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh sholat ya amal maktubah yang sudah ditetapkan 5 waktu. Sedangkan yang lainnya sunnah qabliyah, ba'diyah, sunnah-sunnah yang lain, tahajud, tasbih, duha, sholat hajat, sholat taubat dan lain sebagainya, yang itu merupakan bagian-bagian pelengkap dari sholat maktubah, yang mana kadang kita lalai, kadang kita sakit, kadang kita tidak bisa melaksanakan sholat maktubah ya, hingga akhirnya kita mengkodok, hingga akhirnya kita dan sholat-sholat yang sunnah tadi melengkapinya.
i'tidalu wa tuma'ninatu fi. I'tidal jika melakukan sholat, salah satu rukunnya adalah i'tidal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa nahussu dzanna. Sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'a fi 'ulumi fitarain. Kitab Kifayatul Ahya masih tentang kitab salat halaman 109. Wal i'tidalu dan i'tidal. I'tidal. Wa tuma'ninatu disertai dengan tuma'ninah. Fihi di dalam salah satu rukun sholat dari sekian dari sekian beberapa rukun sholat. Salah satunya adalah i'tidal. I'tidal itu adalah posisi ketika kita selesai melaksanakan atau melakukan rukun. Dari mulai kita berdiri, terus kemudian ruku ada tumaninah enggak? Ada. Hampir di setiap rukun ada tumaninah. Jadi seakan-akan sholat kita itu tidak tergesa-gesa atau terburu-buru oleh hal yang sesuatu dalam tanda kutip duniawi. Karena harus ada tumaninah. Tapi di sini juga ada pembatasan bahwasanya tumaninah atau diamnya kita itu jangan sampai kelamaan, gitu. Jangan sampai kelamaan, jangan sampai kebablasan. Dibahas di kitab ini atau kitab yang lain yang mungkin saya bawa dalam bentuk file PDF yang ada di HP. Teknologi yang sekarang seperti itu ya. Kalau zaman dulu kita ngaji di pondok pesantren di mana itu, ya kitabnya harus berubah wujud. Berubah wujud, ada kitabnya, kita tabarukkan, kita maknai, kita harokati dan sebagainya. Bahsul masail yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama, ya kita membawa kitab-kitab rujukan dalam satu masalah apa kita membahas masalah yang tidak, kita bawa kitab-kitab yang muktabar, kita bawa kitab-kitab, kita display di meja. Nah, pada teknologi ya semakin canggih, sekarang sudah ada maktab yang ada di handphone, yang ada di HP. Semua bisa akses di mana pun kita berada. Seandainya kita kurang yakin, kurang mantap, tinggal di print, tinggal dicetak atau beli di toko kitab-kitab yang kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi i'tidal, dan tuma'ninah yang ada di dalam i'tidal. Al-i'tidalu adapun i'tidal itu rukun, merupakan rukun. Kalau rukun itu tidak dilaksanakan bisa menyebabkan batalnya sholat. Misal habis ruku langsung sujud ekspres, gimana Pak? Kita berdiri lagi atau lanjut sujud? Gimana? Karena rukun itu harus dilaksanakan. Beda permasalahannya ketika kita sedang doa kunut. Kita manhajnya sama ya, kunut ya. Yang manhajnya sama, kunut. Ketika kita habis ruku tidak, kemudian kunut, kita lupa kunut langsung sujud, itu tidak diperkenankan untuk berdiri lagi. Karena apa? Doa kunut adalah sunnah hayat.
Bagi kita ketika kita lupa tidak kunut, ada cara untuk mengganti itu dengan sujud sahwi. Jadi kalau kita sudah i'tidal, rukuk posisinya sudah mau mendekati sujud atau bahkan lututnya sudah nempel, sudah mau sujud, tinggal dibablasin langsung sekalian sujud. Kalau berdiri lagi, maka kira-kira akan menambahi gerakan sholat, bisa menyebabkan ditakutkan menggugurkan sholat, membatalkan sholat. Maka setelah itu disempurnakan sujudnya, sempurnakan sholatnya, kita sujud sahwi. Sebelum salam kita sujud sahwi. Likauli sholat al-i'tidal wa ada i'tidal ruknun, ada merupakan rukun dalam sholat. Likauli sallallahu alaihi wasallam lil masih sholatuhu thumma rfa hatta ta'tadila qa'iman. Kenapa i'tidal menjadi rukun? Karena likauli sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam redaksi hadis-hadis, summarfa, kemudian berdiri setelah rukuk, hatta ta'tadila qa'iman, sehingga kita benar-benar berdiri secara qa'iman, sempurna. Lantas bagaimana kalau sholatnya duduk? Bagaimana? Ya berarti sesuai ketika berdiri tegak seperti ini. Ketika rukuk seperti ini, maka ketika yang tidak, dia tegak kembali. Sujud lebih rendah daripada posisi rukuk. Kalau rukuk mungkin seperempat ya Pak ya, maka kalau sujud bisa setengahnya, lebih ke bawah lagi. Biar ada perbedaan antara rukuk dan sujud ketika kita sholatnya secara rukuk. Wa amma wujub tumakninah, adapun wajibnya tumakninah, fal hadisu sahih, hadis sahih di dalam riwayat rawahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihaihi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam hadis sahihnya, wa qiyasan 'alal julus baina sajdataini, yang mana dikiaskan seperti halnya duduk baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Summa, kemudian al-i'tidal al-wajib, yang wajib itu seperti apa? Ayyauda ba'da ruku'ihi, kembali dari rukuknya, ilal hayati, kepada posisi keadaan allati kana 'alaiha qabla rukuk, yang mana posisi itu sebelum kita rukuk. Ya tadi sebelum kita rukuk maka kita berdiri. Ada perbedaan antara berdiri di awal ketika kita membaca Fatihah dan surat, sama perbedaannya ketika kita i'tidal. Kira-kira ada bedanya kan? Pak, ada bedanya kan? Bedanya apa kira-kira? Posisi apa? Tangan. Ketika kita rakaat pertama baca Fatihah dan surat, tangan ada di mana? Sedekap. Kita udah pernah bahas posisi sedekap sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Ada yang di atas, ada yang di samping gitu ya. Al-yumna di atas, yusro. Tangan kita berada di, tangan kanan berada di tangan kiri. Itu berdiri ketika kita membaca Fatihah dan surat. Ketika i'tidal, tidak diperkenankan tangannya sedekap, karena biar membedakan antara berdiri ketika kita membaca Fatihah dan surat sama i'tidal.
i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Udah dijuntaikan aja ke bawah. Enggak usah digoyang-goyangkan gitu ya. Enggak usah digoyang-goyangkan. Ya. Terjuntai ke bawah. Bedanya sudah dijelaskan di sini. Summal i'tidal al-wajib ayya'uda ba'da ruku'ihi. I'tidal yang wajib itu seperti apa? Ayya'uda ba'da ruku'ihi, kembali setelah rukuknya, ilal hayati, kepada posisi allati kana 'alaiha qabla ruku', yang mana posisi itu ketika kita sebelum rukuk. Tegak seperti ini. Rukuk terus kembali lagi i'tidal. Nah, itu disebut i'tidal. Setelah i'tidal, maka tumanina, kita diam, kita membaca doa. Apa doanya? Rabbana lakal hamd, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu wa lakal milkus samawati wa milul ardi. Dalam redaksi hadis yang lain ada bacaan yang lain yang itu dilakukan oleh sahabat. Dalam kitab Sifatus Shalat diterangkan, dijelaskan seperti itu. Bacaannya tidak yang tadi bukan, tapi hamdan katsiran thayyiban mubarak. Suatu ketika para sahabat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika sami Allahu liman hamidah, salah satu sahabat ini doanya beda. Tadi hamdan katsiran thayyiban mubarak. Setelah selesai, ada Nabi tanya, siapa tadi yang mengucapkan doa tersebut? Nggak ada yang ngaku gitu ya, nggak ada yang ngaku karena ada kekhawatiran segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dalam tanda kutip yang populer saat ini disebut bid'ah. Hingga ini tidak ngaku. Lantas kemudian ada apa? Tanya Nabi, saya akhirnya ngaku, saya yang mengucapkan tersebut. Tadi ada kurang lebih sekitar berapa? 30-an malaikat atau lebih, kurang lebih mencatat apa yang sudah kamu baca, kebaikannya. Berarti ya, karena Rasul itu bersikap ada yang secara eksplisit dia melarang, secara eksplisit mendiamkan, secara jelas membolehkan. Kan seperti itu ya. Tandanya berarti berarti. Tapi ya tadi, karena umumnya kita memakai itu ya, kita pakai itu. Jika ada yang menggunakan yang lain dan ternyata sama dengan hadis, ya berarti tidak menyalahkan. Alatikana alai qabla ruku sawaun, sama saja. Shalaha qa'iman au qa'idan, sama saja bagaimanapun kondisi kita sholat. Baik kita kondisi sholat dalam keadaan berdiri sempurna, tidak ada udzur sakit, hingga akhirnya kita sholat dengan duduk. Walau rafa'a raqi rasahu summa sajada wa sakka. Tadi jadi perbedaannya adalah ketika kita kembali dari ruku, sempurna posisi sebelum ruku, yaitu seperti tidak dan tumanina pada sunnah doa yang kita umumi bersama, kita baca bersama tadi. Baik dalam keadaan kita sholat secara berdiri sempurna ataupun dalam keadaan udzur ketika kita sholat dengan duduk. Seperti itu, harus sempurna. Kecuali udzur yang lain, berdiri tapi sakit. Ada mungkin saudara-saudara kita yang punggungnya, mohon maaf, tidak bisa berdiri secara tegak lurus. Ada. Jadi ya itu di luar. Tadi ada udzur berupa sakit.
dia bisa berdiri, tapi tidak bisa berdiri tegak, mungkin agak bungkuk seperti itu, atau sudah lanjut usia, atau sudah lansia dan lain sebagainya. Nah tadi pertanyaan, seandainya kita lupa ruku, kemudian melanjutkan atau kembali, dibahas di sini. Walau rafa'a raqi, jikalau kita orang yang ruku itu mengangkat kepala, walau rafa'a raqi ra'sahu, kepalanya, summa sajada, kemudian sujud, wasakka, ragu-ragu, hal atamma i'tidaluhu, apakah tadi dia sudah sempurna? Tidaknya. Jadi setelah ruku ngangkat sedikit, kemudian langsung sujud, belum sempurna. Pak, kalau sholat sunnah bagaimana? Mungkin ada yang ekspres sholatnya Allah, bisa ya? Itu kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kurang sempurna? Kurang sempurna. Kita mengejar target ya Pak ya. Selesai jam 8 gitu ya. Maka Allah Akbar, amin. Dalam kaidah an-naflu awsa'u minal fardhi, nafil perkara yang sunnah itu hukumnya lebih leluasa, lebih santai minal fardhi daripada perkara-perkara yang wajib, yang fardhu. Maka dengan adanya itu ya, kalau keyakinan kita demikian, monggo silakan. Tapi kalau kita keyakinannya pengen sempurna idealnya, ya monggo silakan. Enggak sholat juga, ya monggo silakan. Ini kan perkara sunnah. Ya. Kalau kata guru-guru saya, sunnah bonus ya, diambil keuntungan buat kita, nggak diambil, nggak dilaksanakan, bukan nggak apa-apa, tapi kerugian buat kita. Kira-kira seperti itu. Bagaimana walau rafa'a raqi ra'sahu tsumma sajada, orang yang rukuk kemudian mengangkat kepalanya, tsumma sajada, kemudian sujud, wasakka hal atamma i'tidaluhu, kemudian dia ragu-ragu apakah sempurna tadi tidaknya atau tidak. Wajib ayya'tadila qa'iman wa ya'idu as-sujud wa yajibu al-istirahat. Wajib ayya'tadila, maka dia wajib harus i'tidal, karena perkara rukun dalam sholat al-maktubah, dalam sholat fardhu. Wajib ayya'tadila qa'iman, maka dia harus i'tidal secara sempurna dan disertai dengan tumanina. Wa yu'idu sujud, kemudian sujud kembali. Ya, kalau kasusnya adalah kita melaksanakan doa kunut, maka ketika kita lupa melakukan kunut, tidak dianjurkan untuk berdiri lagi untuk melanjutkan kunut, tapi lebih dianjurkan dibablaskan sekalian, dilanjutkan sekalian sujud. Karena perkara sunnah yang kita imani menurut madzhab Syafi'iyah, mengikut ulama-ulama Syafi'i. Wajibu lan wajib bagi kita ketika i'tidal, ketika sholat, Allah yang sudah
sudah bi raf'ihi ghairil i'tidal. Wajib bagi kita karena i'tidal itu adalah rukun, maka tidak boleh menyengaja i'tidal, menyengaja bangun dari rukun tanpa ada sebab apapun. Menyengaja bangun dari rukun tapi bukan i'tidal, tanpa ada udzur, tanpa ada kejadian, tanpa ada apa-apa itu gak boleh. Kecuali di sini ada pengecualian. Wa yajibu an la yaqsuda bi raf'ihi ghairul i'tidal. Tidak boleh menyengaja mengangkat atau kita berdiri atau kita i'tidal. Kalau jika ada kondisi yang darurat, apa itu? Falau ra'a fi ruku'ihi hayyan. Kalau kita pas ruku dilalah di bawahnya ada hal yang membahayakan, apa? Ular. Di sini disebutnya adalah ular. Ular yang berbisa. Mungkin ular apa? Kobra mungkin ya. Ular apa lagi? Yang berbisa, yang itu sangat membahayakan, maka hifdzun nafas itu adalah lebih diutamakan. Hifdzun nafas, menjaga diri kita akan bahaya itu adalah lebih diutamakan. Karena sebab kata falau ra'a fi ruku'i hayatan farofa'a fasa'an, kemudian keangkat rukunya keangkat itu bukan karena sebab tidak. Tadi kan disampaikan jangan menyengaja kita berdiri, tapi maksudnya bukan tidak. Pas ruku sempurna, kematina, des kaget, ternyata ada ular dan kobra gitu. Farofa'a, kemudian kita secara refleks ngangkat, ces gitu ya. Faza'an, karena sebab kaget. Otomatis kan tadi kita mengangkat berdiri dari ruku, bukan karena sebab tidak. Lam ya'taddu bihi, maka perbuatan itu tidak berlebihan, ya, tidak menyebabkan batalnya atau tidak menyebabkan tidak sahnya tidak atau ruku. Karena sebab darurat yang tadi yang membahayakan. Jadi seperti itu. Hal-hal yang mana itu membuat kita berbahaya, sebaiknya kita hindari. Karena aturan bisa segala sesuatu yang membahayakan itu adalah harus kita singkirkan, harus kita hindari, harus kita hilangkan. Wajibu dan wajib bagi kita alla yaqula al-i'tidal. Ada di sini yang jadi imam i'tidalnya lama banget, Pak. Ada nggak, Pak? Mungkin setengah jam gitu. Ada nggak? Kalau ada, sama-sama saling mengingatkan. Jangan sampai terlalu lama. Kecuali i'tidalnya ketika kita kunut, kan lama kita baca doa kunut. Sama yang kedua, ketika kita sholat, apa Pak? Bacaannya banyak, 10 kali. Sholat tasbih. Setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita Rabbana walakal hamd, baca tasbih. Dalam redaksinya Imam Ghazali ditambahkan la haula wala quwwata, baca 10 kali tasbih. Yang ditolerir itu lamanya i'tidal adalah ketika kita kunut dan ketika kita melaksanakan sholat tasbih, itu ditolerir, enggak apa-apa. Kalau selebihan daripada itu maka
Alayatul al-i'tidal wajib bagi kita ketika sholat dan ketika i'tidal. Alayatul tidak memanjang-manjangkan i'tidal. Fa in tawalahu 'amdan, seandainya kita menyengaja i'tidal itu kita panjangkan, kita lamakan berdirinya, fa fi batalani sholat, maka bisa menyebabkan batal puasa, batal sholatnya karena sebab memanjangkan i'tidal. Salah satu aujuhin di sini disebutkan ada 3 pendapat. Salah satu aujuhin asahuha lebih pendapat yang lebih baik, yang lebih sahih inda Imam Al-Haramain. Al-Haramain salah satu imam yang faqih dalam ilmu fikih dan usul fiqh, yang itu kenapa disebut Haramain karena pernah ngaji dan belajar di Madinah dan Makkah. Wa qata'a bihi al-Baghawi, kemudian dikuatkan lagi oleh Imam al-Baghawi. Semua adalah ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi kila wa qala, beliau Imam Haramain itu adalah ulama yang faqih di dalam ilmu fikih dan usul fikih setelah wafatnya guru beliau yaitu Imam Syafi'i. Yang mana dalam tanda kutip gelar imam itu disematkan oleh hanya Imam Syafi'i, Imam Bali, Imam Maliki, Imam Hanafi dan sebagainya. Asal bin Awalun yang memrakasai itu. Ada 3 pendapat. As-sahhu inda Imam Al-Haramain wa qata'a bi al-Baghawi tubtilu, membatalkan sholat. Jadi ketika i'tidal jangan berlebihan, jangan berlebihan, secukupnya saja. Kita yang disunahkan baca itu udah masuk sujud. Ketika kita merasa sudah tumaninah, sudah menjadi sempurna, sudah membaca doa, ketika tidak lanjut ketika sujud. Allah. Illa, ada pengecualian yang tadi disampaikan tadi, illa ma warada syara, kecuali yang sudah ditetapkan dalam aturan syara. Apa? Bitatawilihi, dengan panjangnya i'tidal karena sebab fil qunuti, ketika dia membaca doa qunut dalam salat subuh atau salat witir, atau salat tasbih atau salat tasbih. Salat tasbih itu sejelek-jeleknya kita adalah yang melaksanakan salat tasbih sekali seumur hidup. Kira-kira ada yang belum pernah sama sekali? Pak? Sudah pernah ya? Tasbih sekali seumur tasbih. Karena di situ banyak kita membaca tasbih. Pertama, ketika setelah selesai membaca Fatihah dan surat pendek, kita membaca tasbih sebanyak 15 kali. Setelah itu 10. Ada yang 2 rakaat salam, terus lanjut lagi 2 rakaat salam. Salat tasbih. Pendapat yang paling sahih ya, mengatakan itu batal karena i'tidalnya berlebihan. I'tidalnya kelamaan, mengulur-ulur waktu. Orang dalam sepak bola aja kalau ngulur waktu dikasih kartu kuning sama wasitnya, ya. Apalagi kita melaksanakan ibadah salat, bisa menyebabkan batalnya salat. Wasani, ada pun pendapat yang kedua, la tubtilu mutlaqan, tidak membatalkan secara mutlak. Wasalis, ada pun yang ketiga, intawala bi dzikri akhar la yahsulu al-qunut lam tubtil. Kalau misalkan
karena sebab dia karena sebab lamanya dia tinggal, karena sebab dia berzikir, ya, ketika yang lain atau berdoa yang lain selain qunut lam tubtil, tidak membatalkan. Wa hada mahtaruhu an-Nawawi. Jadi karena segala sesuatu di dalam sholat itu adalah ada rule-nya, ada aturannya, dan bacaannya juga harus sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Kila wa qala, ketika kita berdoa di dalam sholat, doanya harus doa yang ada di dalam Al-Quran. Pernah mendengar salah satu tempat atau salah satu kondisi doa kita diijabah adalah ketika kita sujud. Pernah dengar apa ya? Sujud. Tapi kalau sendirian aja Pak. Kalau pas jadi imam kasihan nanti jamaahnya. Dia sujud, dia doa panjang banget. Ini imamnya kok gak berdiri-diri ya. Lupa apa ketiduran gitu ya. Tapi kalau sendiri apa kalau silakan. Sudah masuk bisa. La yusadu al-qunut lam tubtil wa hadha maftaru an-Nawawi wa qala innahu al-arja wa qala fi sarh muhaddab innahu al-aqwa ila annahu sahha fi aslina al-manhaj atatawilu mubtilun fil asl. Jadi yang lebih diutamakan adalah pendapatnya Imam Haramain, jika kita memanjangkan tanpa ada sebab yang itu bukan syarat yang menentukan, maka tubtil, bisa membatalkan salat kita. Fil ashahi, dalam qaul yang lebih sahih. Fala maslaha fil manhaj hada tatwil ayuha qa'idal bil qiyam fil qiraah. Karena berdirinya kita ketika qiyam dan ketika kita membaca Fatihah itu beda. Kalau kita membaca Fatihah ya karena lama ada proses baca Fatihah dan surat pendek atau sesuai dengan surat kita. Ketika i'tidal jangan disamakan dengan yang kita berdiri di awal. Naqalahu al-Khwarizmi 'anil ashab wa yulhaqu al-julus bin najdataini bi tasyahhud idza qulna innahu qasirun. Karena kalau dikiaskan dengan duduk yang kedua sujud itu masih hal yang pendek, hal yang singkat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah alamin. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita sampaikan kepada Bapak semuanya bisa bermanfaat dan bisa mendapat ilmu hingga akhirnya berkah manfaat untuk kita semua bikin berarti orang ya Allahumma ala hadini wa sallallahu kurang lebihnya